Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama lah merenungi kehidupan kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Amin amin Allahumma amin. Dan salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah salah satu nabi akhir zaman yang telah menyelamatkan manusia dari zaman kesesatan, kebodohan, kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di hari puasa yang ke-7 yang ke-6 ya, kita semua sudah melaksanakan puasa beberapa hari yang puasa. Dan insya Allah semua umat Islam melakukan puasa dan itu kewajiban untuk kita. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhan nasu kutiba alaikum musyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dikatakan orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, karena ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan kepada seluruh manusia. Jadi kalimat di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Untuk itu di dalam bulan Ramadan ini kita semua berusaha untuk menahan nafsu dari lapar, dahaga, dan nafsu-nafsu lainnya. Tidak hanya menahan makan ataupun minum, tetapi bagi yang sudah bersuami istri tidak boleh ya berkumpul bersama di siang hari pastinya. Nah, untuk di malam hari boleh. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, untuk itu mari di siang hari ini kita selalu menjaga diri untuk membersihkan diri kita dari hawa nafsu. Baik itu dari perkataan buruk, baik itu kebencian, baik itu di dalam hati. Semuanya kita bersihkan lahir dan batin agar berpuasa kita bernilai pahala, tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Karena jika kita tidak menahan hawa nafsu, maka pahala kita akan hangus. Sayang sekali kan jika pahala kita nanti akan hangus. Untuk itu para pemirsa semuanya, ketika kita manusia biasa memiliki hawa nafsu dan tidak bisa mengontrolnya, maka itu adalah jihad, peperangan, mujahadah. Kalau orang awam, jihadnya adalah dengan berperang, dan orang yang pintar jihadnya dengan ijtihad, dengan menulis buku. Maka kita sebagai umat Islam bermujahadah melawan hawa nafsu. Seperti sabda Nabi SAW setelah mengalami kemenangan dari perang Badar, Rasulullah kemudian bersabda, wahai kaum muslimin, kita sudah memenangkan sebuah perang kecil, tetapi kita akan menghadapi sebuah perang yang lebih besar dari itu, yaitu perang melawan hawa nafsu. Di setiap diri kita memiliki nafsu, dan itu sudah naluriah. Semua manusia tercipta dengan nafsunya. Dan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat karena manusia memiliki dan hawa nafsu. Ketika seorang manusia bisa menjadi insan kamil, maka derajatnya lebih tinggi dari siapapun. Tetapi ketika manusia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka summarodatnahu asfala safilin. Dia akan terlempar dan dia menjadi lebih buruk daripada seekor binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu ketika kita manusia memiliki hawa nafsu dan sadar akan nafsu kita, maka sebisa mungkin kita lawan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak hanya secara zahiriah saja, tetapi seringkali kita memiliki hawa nafsu di dalam hati yang tidak bisa kita kontrol. Sakit-sakit hati di dalam hati kita yang kadang kita tidak sadar. Untuk itu mari kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, mumpung di bulan suci, di bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, penuh maghfirah dari Allah. Sehingga ketika kita benar-benar bermunajat kepada Allah,
atas keinginan kita melawan hawa nafsu, insya Allah Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang berani untuk berjihad, berijtihad, dan bermujahadah, menggunakan sekuat tenaga, semaksimal fisiknya, semaksimal pikirannya, dan juga semaksimal kekuatan hatinya untuk melawan hawa nafsu. Disitulah bagaimana kita memaknai tazkiyatun nafs. Kita harus betul-betul mampu untuk menjaga diri, membentengi diri dari segala godaan-godaan dunia yang sudah sangat-sangat fatal, di mana zaman sekarang disebut sebagai akhir zaman. Godaan-godaan sudah sangat merajalela, dan kita hanya bisa beristighfar, berdoa kepada Allah, menjaga setiap hati kita dari setiap godaan itu, karena kita tidak mungkin mampu keluar dari sisi zona fisik dunia ini. Namun kita masih bisa mencegah kekuatan hati kita untuk tidak terbaur dalam kemaksiatan yang sudah merajalela. Nafsu yang sudah kita miliki, mari kita tingkatkan. Bukan dihilangkan, tetapi nafsu itu ditingkatkan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, masuklah ke dalam syurgaku. Maka untuk itu nafsu kita didik dari nafsu ammarah bisu. Mari kita tingkatkan hingga menjadi nafsul mutmainnah. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.